Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal di UKBM halaman 55. Nih ya, disajikan ada 3 vektor F1, F2, sama F3. Ditanyakan resultannya berapa. Nah, kita uraikan masing-masing vektor terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Untuk langkah pertamanya, kita mulai dari F1, vektor pertama. Ternyata F1 dia itu pas di sumbu X. Kalau dia pas di sumbu X, dia hanya punya nilai Fx. Berarti F1X sama dengan 20 Newton. Dan nilai F1Y sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya, kalau dia pas di sumbu Y, berarti dia hanya punya nilai Fy. Dan nilai Fx-nya adalah 0. Itu kalau dia pas di sumbu X, di sumbu Y. Di sini kan dia pas di sumbu Y, di sini dia pas di sumbu X. Dia hanya punya nilai F1X sebesar berapa? Sebesar 20 Newton. Dan F1Y-nya adalah 0. Kemudian untuk F1 sudah selesai, kita lanjut ke F2. F2 kita uraikan terhadap sumbu X. Seperti ini ya. Arahnya ke kiri. Dan kita uraikan terhadap sumbu Y, arahnya ke atas. Kita mulai dari sumbu Y dulu ya, berarti F2Y. F2Y kita lihat, ketika arahnya kan serong kiri atas ya. Kalau kita uraikan terhadap sumbu Y, kan kita tarik searah dengan sumbu Y kan. Nah, dia melewati sudut 30 derajat enggak? Dia melewati, ya kan? Kalau dia melewati, pasti dia pakai cos. Jadi kalau melewati pakai cos, kalau tidak melewati pakai sin. Berarti di sini F2 kali, karena melewati cos, sudutnya berapa? 30 derajat. Karena melewati sudut 30 derajat. Nah, kenapa kok kita pakai F2 ya? Karena yang kita uraikan terhadap sumbu Y adalah F2. Gitu ya. Nah, kemudian kita ke F2X. F2X dia melewati sudut 30 derajat nggak ketika kita menggunakan terhadap sumbu X? Nyata dia nggak melewati sudut 30 derajat. Pasti dia pakai sin, karena nggak melewati. Jadi gini, F2X kan ini kan arahnya di sini kan, tak tulis di sini ya. F2X sama dengan F2 kali sin 30 derajat. Karena dia nggak melewati sudut 30 derajat. Nah, kenapa kok di sini sama di sini pakai sudut 30? Karena sudut yang terbentuk oleh vektor F2 adalah 30. Jadi kita pakai sudutnya 30. Oke ya. Nyata F2 sudah kita uraikan terhadap X dan sudah kita uraikan terhadap Y. Kemudian kita beralih ke F3. Kita uraikan dulu F3 terhadap sumbu X. Ini kan ya. Nah, dia melewati sudut 60 derajat. Terus di sini ya. Kita teruskan di sini. Tak nombokkan di sini ya. Berarti F3X itu diperoleh dari F3 kali, karena dia tadi melewati sudut 60 ya, berarti dikali cos, karena melewati cos 60 derajat. Gini ta. Nah, kemudian terhadap sumbu Y di sini ya, terhadap sumbu Y dari sini kan gini. Kalau kita terhadap sumbu Y berarti F3Y sama dengan, karena dia kan nggak melewati ya ketika kita menguraikan terhadap sumbu Y, nggak melewati sudut 60. Berarti ya kita pakai F3 kali sin, karena nggak melewati sin 60 derajat. Kenapa kok pakai sin 60? Karena sudut yang terbentuk oleh F3 adalah 60, karena kita menguraikan vektor F3. Oke, jadi kan tadi udah kita uraikan ya terhadap masing-masing sumbu X dan terhadap masing-masing sumbu Y. Berarti kan ada nilai F1. Nah, kita hitung dulu F1. F1 ternyata langsung aja. Dia bernilai 20 Newton. Oke. F2 berapa? F1X, maaf. Sini F1Y. F1Y itu berapa? Dia 0 karena vektornya pas di sumbu X. Kemudian F2X berapa nilainya? F2X itu diperoleh dari F2 kali sin 30 derajat. Berarti F2 berapa? 20 dikali sin 30 derajat berapa? Setengah.
berarti 20 dibagi 2 adalah 10 Newton. Kemudian F2S sudah, F2Y. F2Y berapa? F2Y diperoleh dari F2 dikali cos 30 derajat. Berarti F2-nya berapa? F2-nya 20 dikali cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Berarti 20 bagi 2 adalah 10 akar 3. Udah. Kemudian lanjut ke F3. F3X kan? F3X itu di sini ya. Dia F3 kali cos 60 derajat. F3 berapa nilainya? 24 dikali cos 60 derajat adalah setengah. 24 dibagi 2 adalah 12 Newton. F3Y sama dengan F3 kali sin 60 derajat. Ya kan? Karena dia nggak melewati sudut ya, pakai sin. Berarti 24 dikali setengah akar 3. Dari mana setengah akar 3 ya? Nilai dari sin 60 derajat. Ini setengah nilai dari cos 60 derajat. Oke. 24 bagi 2 adalah 12 akar 3. Oke. Nah, kemudian kita cari sigma fx. Berarti f1x ditambah f2x ditambah f3x. F1x berapa? F1x adalah 20. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Berarti dia bernilai positif. Berarti kita boleh langsung tulis 20 ditambah F2x berapa nilainya? Di sini kan F1x, F2x ini ya. X sama X 10. Nah, tapi kita lihat arahnya kemana? Di sini. Oh, arahnya ke kiri. Berarti dia pasti negatif karena berlawanan arah dengan kanan. Pokoknya kalau ke kiri berarti negatif ya. Berarti F2x tadi 10 karena dia ke kiri, jadinya negatif 10 ditambah F3x di sini. F3 juga arahnya ke kiri ya. Karena dia arahnya ke kiri jadi negatif juga. X-nya berapa? 3x 12. Berarti 20 positif ketemu negatif, negatif ya. 10 positif negatif berarti negatif 12. 20 kurangi 10 ya. 10 dikurangi ya sini 10 kurangi 12 sama dengan negatif 2. Ini sigma fx. Kalau sigma fy itu diperoleh dari f1y ditambah f2y ditambah f3y. Kita lihat f1y, oh dia tadi bernilai 0 karena vektor f1 pas di sumbu x. Berarti dia di sini 0 ditambah f2y. F2y di sini adalah 10 akar 3. Tapi kita lihat arahnya dia ke atas apa ke bawah? Oh, ternyata dia arahnya ke atas. Kalau ke atas berarti dia bernilai positif. Berarti F2Y bisa kita tulis langsung 10 akar 3 ditambah F3Y. F3Y 12 akar 3. Tapi arahnya kemana? Ternyata F3Y ini ya, kita arahkan ke sini. Berarti dia arahnya ke bawah. Berarti dia bernilai negatif. Berarti negatif 12 akar 3. Ini kan ya. Berarti 10 akar 3 plus kurangi plus ketemu negatif, berarti ini negatif ya. Negatif 12 akar 3. Ini diingat-ingat ya, sifat dari bentuk akar di matematika. Jadinya hasilnya negatif 2 akar 3. Jadi sigma fx adalah negatif 2, sigma fy adalah negatif 2 akar 3. Terus kita masuk ke rumus resultan. Berarti resultannya diperoleh dari akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Sigma fx kuadrat berarti negatif 2 ya. Akar dari negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 akar 3 kuadrat. Negatif 2 akar 3 kuadrat. Ini ya. Sama dengan akar negatif 2 kali negatif 2 positif 4 ya, ditambah
Ini diingat-ingat ya, ini eksponen dan bentuk akar. Ini negatif 2 kali negatif 2, 4 positif ya. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Ini ya. Jadi akar 4 ditambah 4 kali 3 adalah 12. 4 ditambah 12 adalah 16. Akar dari 16 adalah 4 Newton. Jadi resultannya adalah 4 Newton. Yes, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya ke grup atau boleh tanya ke saya langsung.